Baiklah, rekan-rekan mahasiswa yang cerdas, berbudi, dan selalu penuh etika serta semangat yang tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi kita berkaitan dengan materi teori administrasi negara yang sekarang sudah bergeser menjadi teori administrasi publik. Teori yang pertama yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan teori governance. Jadi saudara-saudara sudah sering mendengar tentang teori governance. Di governance diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan dengan mengartikulasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, fleksibilitas yang dapat diperkirakan dengan jelas, dapat diukur, ya. Jadi sejak perencanaan sebuah program kegiatan pemerintah itu kita sudah merencanakan bahwa setiap program-program yang ingin dijalankan itu harus bisa diukur. Prosesnya juga harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama para kelompok-kelompok atau pemangku-pemangku kepentingan. Sehingga dari sejak awal transparansi dalam pelaksanaan administrasi negara itu sudah bisa diprediksi. Governance juga merupakan suatu mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, dan memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Jadi partisipasi dan keterlibatan mereka tidak saja sebagai penyumbang pemikiran, tetapi juga terlibat aktif dalam pelaksanaan, monitoring, pengawasan program kerja pemerintah, sehingga setiap komponen yang ada di dalam masyarakat, apakah itu perusahaan atau swasta, masyarakat, LSM, itu bisa terlibat di dalam perencanaan publik. Governance menuntut redefinisi peran negara. Jadi negara yang bersifat single fighter atau mendominasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa dekade sebelumnya, sekarang diredefinisi supaya memungkinkan setiap orang untuk berperan di dalam kegiatan pemerintah. Berarti adanya redefinisi pula terhadap peran warga negara. Jadi kalau warga negara dulu bersifat pasif, hanya menerima pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat. Sekarang sebaliknya, peran warga negara maupun swasta itu juga diredefinisi. Ya, adanya tuntutan yang lebih besar dari warga, yaitu memonitor akuntabilitas pemerintah. Governance secara terminologi dapat dipahami sebagai kepemerintahan. Oleh sebab itu, orang sering salah kaprah bahwa governance itu sama dengan governance. Padahal ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau government adalah pemerintahan sih. Mereka lah yang memiliki inisiatif, melakukan tugasnya, melaksanakan, dan juga mengawasi. Ya. Sedangkan governance itu berkaitan dengan seluruh komponen atau pemangku kepentingan, berkepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemerintah. Interpretasi dari praktek-praktek governance selama ini banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah. Sehingga good governance seolah-olah
otomatis akan tercapai apabila ada good governance. Pandangan yang keliru demikian harus juga diredefinisikan, sehingga nanti komponen-komponen dari masyarakat, pemerintah dan swasta itu dipastikan mereka dapat terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan yang ada di satu negara. Kita lanjutkan dengan makna governance. Governance dalam hal ini memiliki makna sebagai kegiatan, proses, atau kualitas pemerintah. Bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan tidak lagi dibuat oleh pemimpin atau satu kelompok kebijakan, sehingga memunculkan dari proses tersebut ada proses konsultasi berbagai pihak yang terkena kebijakan dengan para penyelenggara negara, dalam hal ini sebagai policy maker. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, governance melibatkan koordinasi banyak lembaga di sektor publik maupun swasta. Pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor. Jadi bisa saja pelopor itu dilakukan oleh swasta. Bisa juga dipelopori atau dipioniri masyarakat sebagai pioner. Ya. Masyarakat tidak saja sebagai kelompok, bisa juga sebagai individu pencetus gagasan yang kira-kira bisa membangun kepentingan publik. Implikasi dari governance ini, peran pemerintah sebagai pembangun atau penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Jadi bisa saja peran penyedia jasa maupun fasilitasi bahkan infrastruktur juga bisa disediakan oleh komponen organisasi di luar pemerintah. Nah, bagaimana pandangan governance dalam konsep NPM atau New Public Management? Reformasi gerakan manajemen yang dilakukan oleh Donald Kurt, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah produktivitas. Jadi upaya reform administrasi pemerintah merupakan suatu hal yang serius untuk memperkirakan pemerintah dapat bekerja more with less. Jadi kalau kita menyitir pendapatnya Al Gore, presiden pertama Amerika Serikat, more with the less. Jadi bagaimana upaya struktur pemerintah itu bisa melakukan pekerjaan yang banyak dengan sedikit pengeluaran atau efisiensi. Ya. Jadi banyak produktivitas yang dihasilkan dengan sedikit pengeluaran. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Sejak awal kita sudah mulai memasang perencanaan tersebut dengan merekrutmen orang-orang yang profesional, yang memiliki komitmen, kompetensinya cukup memadai, ya. Menggunakan alat-alat yang baik, ya. Tidak terjadi korupsi, sistemnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak pada saat operasional atau pelaksanaan suatu kebijakan itu terjadi pemborosan-pemborosan. Yang kedua adalah marketisasi. Gerakan reformasi menjadi prestasi atas pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Kredibilitas pemerintah, kredibilitas politik ekonomi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, bagi masyarakat, bagi juga LSM dan seluruh organisasi yang ada di negara tersebut. Jadi ketika kepercayaan publik itu muncul, pemerintah memiliki marketable, ya, berpeluang untuk menjadi apa istilahnya
menarik di dalam pasar dunia global. Jadi investor tertarik, negara-negara maju tertarik untuk berinvestasi atau meminjamkan uangnya di negara kita. Rakyat juga mendukung setiap program pemerintah. Kredibilitas pemerintah nampak dan menimbulkan kepercayaan publik. Jadi situasi politik bisa dikendalikan dengan serta-merta atau otomatis, karena masyarakat akan menjaga negaranya yang sudah aman, yang memberikan keamanan, kenyamanan mereka dalam melakukan usaha sehari-hari. Jadi kalau kondisinya berbeda, misalnya masyarakatnya miskin, di sana sini ada keributan sosial, keributan politik, terjadi korupsi dan sebagainya, sehingga birokrasi pemerintah tidak lagi marketable. Ya, inilah kepentingan-kepentingan kita untuk melakukan reformasi di dalam birokrasi pemerintah. Kemudian orientasi service. Salah satu dari tujuan umum dari reformasi adalah memperbaiki hubungan pemerintah dengan citizen atau warga negara dan memperbaiki kepuasan customer terhadap pelayanan publik. Nah, jadi tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika masyarakat mulai mendapatkan kepercayaannya terhadap birokrasi pemerintah, disitulah kita akan bisa melakukan atau dinyatakan memiliki kemampuan di dalam melakukan pelayanan publik secara baik. Yang berikutnya adalah desentralisasi. Ini tidak hanya merupakan devolusi menengah dari kekuatan pengambil keputusan ke arah level lebih rendah dari hierarki politik atau birokrasi, tetapi juga merupakan upaya sadar untuk menempatkan pada siapa yang membuat keputusan kebijakan atau langsung people atau the grassroots, akar rumput. Upaya desentralisasi jangan hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan atau untuk mengurangi pekerjaan pemerintah pusat atau provinsi atau daerah kepada desa, tetapi adalah upaya-upaya sadar yang dilakukan supaya masyarakat itu tercerdaskan, memiliki kemampuan, ya, ada unsur pemberdayaan, ada unsur pembelajaran publik, ada unsur diskusi publik, ya, public discuss, sehingga setiap komponen yang ada di dalam masyarakat itu menjadi cerdas dan tahu apa kebutuhannya dan tahu bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya. Inilah kepentingan dari desentralisasi menurut prospek governance. Nah, selanjutnya kita lihat berkenaan dengan kebijakan. Gerakan reformasi berupaya memperbaiki kapasitas pemerintah dengan mengkreasi, mengimplementasikan dan mengadministrasi kebijakan publik secara baik. Ketika masyarakat mulai cerdas, setiap komponen yang terlibat mulai cerdas, maka akan terjadi rumusan-rumusan kebijakan yang tidak melibatkan banyak energi dari pemerintah. Masyarakat punya inisiatif sendiri, swasta punya inisiatif untuk menjadi pencetus sebuah gagasan kebijakan, sehingga peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik itu menjadi terbuka. Jadi sebagai administrator publik, jangan lagi berpikir bahwa itu bisa dikerjakan sendiri. Karena seluruh wilayah negara itu sangat luas dan perlu mata-mata cerdas untuk melihat setiap peluang dan permasalahan yang ada. Yang berikutnya adalah akuntabilitas. Jadi menurut Donald Kutz ada 6 komponen yang harus diperhatikan di dalam governance. Akuntabilitas gerakan reformasi merupakan upaya agar membuat pemerintah melayani sesuai dengan apa yang menjadi janjinya. Ukuran-ukuran yang bisa membuat kepercayaan terhadap masyarakat adalah manakala pemerintah melalui administrator publiknya mampu merealisasikan visi dan misinya yang sudah dikampanyekan, yang sudah disampaikan setiap menyusun program-program perencanaan pembangunan maupun
setiap dalam rangka menyusun agenda-agenda kebijakan publik. Karena sering sekali ketika disusun secara sembarangan, tidak melibatkan berbagai komponen masyarakat yang cerdas, program-program pembangunan dan kebijakan publik itu tidak bisa terlaksana, bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bahkan menimbulkan masalah-masalah baru di dalam masyarakat kita. Kemudian pemikiran MPM memunculkan berbagai pendapat berkaitan dengan teori governance ini. Yang pertama dari Westminster Model, yang secara orisinal terjadi di New Zealand pada tahun 1970-an, di Australia, Kanada, dan khususnya juga di Inggris, ya, di UK. Yang lebih mengarah pada mengkreasi pengaturan kooperatif dalam kreasi jaringan provisi public service. Jadi di situ kepentingan negara-negara di tahun 1970-an itu mengarahkan bagaimana supaya terjadi kolaborasi dan kreasi jaringan untuk mewujudkan layanan publik yang baik. Kemudian gerakan yang kedua disebut dengan gerakan kewirausahaan pemerintah atau Repenting Model Government yang dipelopori oleh Ted Gabler, ya. Jadi di situ judul bukunya adalah Mewirausahakan Birokrasi, yang mana hadir terakhir dan secara unik di US atau Amerika Serikat. Mewirausahakan pemerintah cenderung mendorong kompetisi pada kesempatan yang luas dan perubahan fundamental dari regulasi peran pemerintah. Jadi adanya transformasi dari pemerintah yang bersifat sosial kepada entrepreneurship. Mulailah rekrutmen pegawai-pegawai pemerintah di Amerika Serikat itu mendasarkan pada profesionalisme, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, berinovasi, berkreasi, bagaimana supaya terjadi efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi bukan berarti bahwa pemerintah itu melakukan bisnis, ya, dalam setiap pelayanan publiknya, tetapi setiap layanan publik dipastikan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Penuh semangat, memiliki jiwa wirausaha, jujur, kreatif, inovatif, ya, transparan, efisiensi. Ya. Ditambah juga pemerintah juga harus memiliki pemikiran yang cerdas, tindakan-tindakan yang cerdas untuk mengelola setiap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, material lainnya dalam wujud prinsip-prinsip wirausaha. Sehingga tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang rugi, ya. Perusahaan-perusahaan itu justru bisa mendukung peningkatan kualitas layanan pemerintah. Bukan sebaliknya, perusahaan-perusahaan itu menggerogoti anggaran pemerintah sehingga tidak terkelola dengan baik. Misalnya kalau pemerintah memiliki perusahaan seperti pertambangan, energi, pengairan, ya, PDAM, listrik, itu dengan jiwa wirausaha diharapkan justru memberikan daya dukung yang kuat terhadap APBN atau APBD. Bukan malah sebaliknya, perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang didirikan, ya, asuransi-asuransi didirikan justru menggerogoti anggaran pemerintah. Nah, disitulah sebenarnya sudah tahun 70-an kita mengenal mewirausahakan birokrasi. Tetapi sampai saat ini gejala-gejala untuk re-implementing government ini belum nampak menunjukkan hasil
di negara-negara berkembang. Nah, secara ringkas dapat disimpulkan ada 4 komponen dasar dari governance. Yang pertama, dominasi jaringan. Sebagai ganti institusi pembuat kebijakan formal, governance didominasi melalui sebuah kesatuan kolektif kepemilikan, pengaruh berbagai aktor terhadap apa dan bagaimana public goods dan service diselenggarakan. Jadi dengan sinergi atau membentuk jaringan antar pemangku kepentingan ini, diharapkan public goods dan service good ini bisa terselenggara dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, pengurangan kekuatan kontrol negara atau intervensi negara. Jadi kehadiran negara secara dominan itu tidak lagi dipentingkan secara mutlak. Walaupun pemerintah tidak lagi memperluas penyelenggaraan pengawasan terpusat pada kebijakan publik, pemerintah masih memiliki kekuasaan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Jadi jangan khawatir untuk memberikan kewenangan kepada pihak swasta maupun masyarakat, di mana kekhawatiran itu muncul nanti kelemahan akan muncul di pemerintah manakala swasta dan masyarakat menjadi kuat. Jadi dalam hal-hal tertentu pemerintah itu memiliki kewenangan seperti membuat undang-undang, peraturan, ya, kemudian ketertiban dan keamanan, ya. Itu sangat luar biasa, masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi swasta. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika masyarakat sejahtera, swasta merasa nyaman berusaha di negara kita, maka mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif yang akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga mereka ketika sudah sejahtera, masyarakat sejahtera, swasta sejahtera, apalagi komponen-komponen pemerintah sejahtera, maka mereka akan menjaga seluruh hal yang membuat kondisi sejahtera tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika banyak yang miskin, ya, konflik-konflik sosial banyak, korupsi banyak, perusahaan tumbang, ya, penegakan hukum tidak baik, maka kemungkinan terjadinya chaos atau pengingkaran terhadap keberadaan negara itu akan terjadi. Nah, disinilah governance ini sangat dibutuhkan dan dipahami dan disadari untuk melakukan reform manakala bertentangan dengan prinsip-prinsip government. Elemen dasar berikutnya adalah perpaduan antara sumber daya publik dan privat. Para aktor publik dan privat memanfaatkan satu dengan yang lainnya untuk memperoleh sumber daya yang mereka tidak dapat peroleh secara mandiri. Jadi ketika terjadi penyatuan energi, hal-hal yang tidak dimiliki oleh pemerintah akan diisi swasta maupun masyarakat. Sebaliknya, hal-hal yang tidak dimiliki oleh swasta maupun masyarakat bisa diisi oleh pemerintah. Ini merupakan jaringan yang sangat produktif dan saling mendukung, sehingga kecerdasan pembelajaran juga akan terjadi, penghematan energi, dan hampir setiap kegiatan itu bisa dilaksanakan karena terjadi keterpaduan energi dan sumber daya yang ada. Yang keempat adalah menggunakan multi instrumen. Maksudnya di sini dalam meningkatkan keikhlasan untuk mengembangkan dan mempergunakan metode tradisional dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Jadi kita menyadari bahwa setiap komponen tadi swasta memiliki prinsip-prinsip sendiri. Misalnya memperoleh keuntungan, ya, harus terjadi kompetisi, harus terjadi efisiensi. Sementara masyarakat memiliki sumber daya yang banyak, ya, kemudian memiliki kebutuhan yang perlu disampaikan pada pemerintah maupun swasta. Sebaliknya nanti kebutuhan ini menjadi pasar bagi kegiatan swasta dan sebagainya. Ini menjadi energi yang sangat luar biasa. Muncullah instrumen-instrumen baru yang dikembangkan berdasarkan konektivitas mereka.
Jadi misalnya saya contohkan, di swasta ada profesionalisme dan kompetitif, di masyarakat ada nilai budaya, sosial, ya, kemudian gotong royong seperti itu. Kemudian di pemerintah ada undang-undang, peraturan, tertib, aturan, ya. Nah, ini dipadukan instrumen-instrumen ini sehingga banyak instrumen yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Good governance, kita bicara tentang good governance sekarang. Bagaimana tata kelola governance secara baik, ya. Menginginkan proses pengambilan keputusan yang bersifat hierarkis berubah menjadi andil seluruh stakeholder. Jadi yang awalnya didominasi oleh manajer atau kelompok pemerintah, sekarang didistribusikan kepada stakeholder yang terlibat. Aspek partisipasi dalam good governance menuntut adanya hubungan langsung antara pemerintah dengan warganya, tidak semata-mata melalui perantara. Representatif atau parpol good governance yang baik. Apabila ada kekuatan yang saling mendukung. Ya, jadi warga tidak hanya diwakili secara representatif oleh perwakilan dari partai politik, tetapi juga bisa secara langsung berkomunikasi dengan para policy maker. Nah, hal ini bisa terjadi apabila memang sudah tidak dibuka lagi sekat-sekat, ya. Jadi sudah sudah dibuka sekat-sekat itu yang menghambat hubungan antara warga dengan pemerintah langsung, warga dengan swasta langsung, atau swasta dengan pemerintah. Jadi politik yang berkembang di dunia governance ini sudah mulai harus transparan, ya, transparan, akuntabel, ya, responsibilitas yang tinggi. Ya. Warga yang bertanggung jawab dan aktif serta memiliki kesadaran pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan. Jadi warga sudah didorong menjadi aktif, pemerintah tanggap, respons seperti tadi saya sampaikan, sehingga terjadilah komunikasi aktif yang berdampak pada sistem pelayanan publik maupun program pembangunan di pemerintahan. Nah, kita lihat unsur-unsur good governance dari UNDP. Jadi ada partisipasi, penegakan hukum, ya, kemudian transparansi, responsibilitas yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pemerataan, memberi peluang yang sama bagi semua warga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya. Kemudian ada visi strategik, yaitu rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap masa depan daerah atau bangsa. Jadi ini visi strategik yang harus dipahami oleh setiap komponen yang terlibat dalam program pembangunan maupun perencanaan layanan publik. Jadi memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan daerah, bangsa maupun masyarakat. Efektivitas dan efisiensi. Jadi pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bijaksana. Profesionalisme meningkatkan kapasitas, keterampilan dan moral birokrat daerah maupun masyarakat. Jadi seperti tadi, desentralisasi itu adalah diupayakan untuk memberikan kesempatan setiap orang untuk belajar dan mencerdaskan diri untuk melihat potensi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Akuntabilitas meningkatkan akuntabilitas publik bagi para pengambil kebijakan di semua bidang. Pengawasan, kontrol dan pengawasan oleh publik dan organisasi masyarakat. Jadi tidak saja pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengontrol dengan badan-badan yang sudah mereka bentuk, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Fokus isu desentralisasi dan good governance di tingkat lokal adalah mendorong partisipasi dan demokrasi di tingkat lokal. Jadi ada isu fokus yang harus dikerjakan oleh governance. Bagaimana partisipasi itu supaya muncul, demokrasi di dalam masyarakat itu supaya muncul, sehingga ide-ide brilian akan muncul, masyarakat memiliki keberanian untuk mewujudkan ide-ide positif tersebut, sehingga
mendapat sambutan dan respon dari pemerintah maupun swasta, ini akan menjadi kegembiraan publik yang menimbulkan suasana kerja bersama di dalam proses pembangunan dan layanan publik. Elaborasi visi governance dan akuntabilitas politik dan keterlibatan kelompok miskin. Governance dan birokrasi sebagai public service, penguatan kapasitas dan berkembangnya civil society. Jadi apa yang harus kita pahami? Bahwa birokrasi itu sebenarnya public service. Ya, harus dipahami bahwa birokrasi diciptakan bukan untuk mendukung status quo, tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas dan berkembangnya civil society. Jadi pemerintah yang baik tidak akan terjadi apabila civil society ini tidak terbentuk atau tidak menjadi kuat. Nah, kepentingan untuk memperkuat civil society ini menjadi target dan fokus utama dari good governance. Nah, sekarang bagaimana proses keterlibatan kelembagaan publik di dalam sistem pemerintah? Ya, kita lihat pada kotak yang paling atas, ya, itu adalah globalisasi, pengaruh globalisasi yang meningkatkan kompetisi untuk menggunakan resources, ya. Jadi increase competition for mobile resource. Yang kedua adalah political capital. Jadi bagaimana menggerakkan modal atau menarik modal di dunia global. Ya. Jadi kita menginjeksi modal kepada negara-negara berkembang yang di bawah kita, bahkan di negara maju ketika dibutuhkan, tapi supaya tepat, supaya berguna dan menghasilkan impact, feedback pada kita. Ya. Bagaimana pemerintah membeli misalnya suku cadang pesawat di satu negara, ya. Negara yang satu kemudian beli yang lain di negara yang lain, supaya ini sebenarnya mereka adalah political capital. Bagaimana supaya arus peredaran modal itu berputar dan menyentuh negara kita. Ya, apakah itu dari negara miskin sekalipun, bahkan dari negara-negara yang maju. Ya. Kemudian open markets. Jadi ketika kita memahami berada dalam dunia open markets, maka mau tidak mau harus mencerdaskan masyarakat. Ya. Semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak birokrat yang cerdas, maka peluang-peluang yang disediakan oleh dunia global itu akan menjadi sangat mudah untuk kita cermati. Jadi ada 5 kotak di atas yang harus kita capai melalui governance. Yang pertama globalisasi, yang kedua demokrasi, kemudian desentralisasi, kotak yang keempat adalah fiscal pressure atau tekanan keuangan, yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan demokrasi. Increase role of parliament. Jadi meningkatkan peran parlemen, ya. Koalisi government dan partisipasi. Jadi ada 3 yang ingin kita capai melalui proses demokrasi. Jadi meningkatkan peran parlemen, koalisi pemerintah, dan partisipasi. Kemudian terkait dengan desentralisasi. Increase role of regions. Ya, jadi peran pemerintah itu semakin kedap dan responsif, ya. Kemudian lokal inisiatif, memunculkan inisiatif lokal, ya. Kearifan lokal muncul, partisipasi lokal muncul, kemudian diversity, adanya variasi kegiatan pembangunan yang bisa mencorong. Semakin banyak variasinya, peluang untuk bersaing di dunia global itu semakin tinggi. Semakin spesifik banyak, kekasan yang banyak yang kita miliki, maka marketable itu atau penguasaan pasar dunia itu akan sangat mungkin, baik sebagai konsumen maupun sebagai eksportir atau penjual. Kemudian fiscal pressure, tekanan keuangan, large debt, ya. Jadi
ketika misalnya kita mengalami anggaran yang positif ya, atau neraca kita katakanlah positif, kita bisa berekspansi ke negara lain. Sebaliknya defisit, kita bisa sebagai penerima donatur investor menjual obligasi dan seterusnya, sehingga praktek keuangan itu bisa terus mengalir, apakah kita dalam keadaan defisit maupun dalam keadaan surplus ya. Kemudian donor financial, jadi kita juga meskipun dalam keadaan surplus, kita juga bisa donor financing ya, menerima donor financing, karena nanti donor itu bersifat spesifik khusus pada menangani kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga menambah variasi kegiatan pembangunan di negara kita. Sebaliknya ketika kita surplus, kita juga bisa berekspansi ke negara lain sebagai donor keuangan. Dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk reduce tolerance for korupsi. Jadi mengurangi toleransi terhadap korupsi, mengurangi. Kita sudah mulai, masyarakat mulai cerdas, sadar, swasta mulai sadar bahwa korupsi itu adalah penghambat ekonomi yang sangat mutlak, harus diperangi oleh kita. Jadi kalau tidak demikian, maka setiap usaha yang kita bangun mungkin bertahan 5 tahun, setelah itu bangkrut, karena sistem perekonomian kita tidak jelas, diatur oleh orang-orang yang memiliki keinginan atau sifat-sifat koruptor. Ya. Kemudian demands for government performance. Kita harus berkiblat juga. Yang kedua adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi ini ditujukan untuk tuntutan terhadap kinerja pemerintah yang baik. Ya. Jadi ini harus dikejar terus untuk menimbulkan kepercayaan publik, sehingga pemerintah tinggal bicara sedikit, masyarakat sudah mengerjakan dengan baik ya. Akan menjadi negara kuat, setiap perbatasan akan dijaga dengan baik, setiap keinginan pemberontakan oleh sekelompok kecil orang akan diredam dan seterusnya. Ketika masyarakat merasakan kesejahteraan. Nah, kita lihat panah ke bawahnya, role of Indonesian government, jadi peran pemerintah Indonesia. Jadi ada 2 kotak di bawahnya, yang menjadi tujuan utama adalah risk political disintegration. Jadi bagaimana kita memahami bahwa di negara kita ada risiko disintegrasi politik, instabilitas makroekonomi, dan inequality. Jadi ketidakmerataan. Jadi ini harus dipahami dulu, hal-hal yang barangkali akan menjadi fokus pekerjaan birokrasi pemerintah. Ya, ada kemungkinan di negara-negara berkembang itu adalah ada disintegrasi politik, ada instabilitas makroekonomi maupun ketidakmerataan. Kemudian peluangnya di sebelah kanan kita lihat opportunitiesnya apa? Better government service, ada kemungkinan pelayanan pemerintah itu menjadi baik. Higher growth, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ya, kita ada bonus demografi, sumber daya yang berkelimpahan, generasi muda yang berkelimpahan. Kalau diatur dengan cerdas, diberikan pendidikan dengan baik, maka kemungkinan kita akan memiliki daya saing yang kuat terhadap negara, bahkan negara-negara maju sekalipun, karena mereka sebagian besar adalah against. Jadi sedikit sekali generasi muda yang ada di situ. Ya, kemudian increase competitive, ya. Jadi meningkatkan kompetisi di antara penduduk, di antara para pengusaha, pelaku ekonomi, dan seterusnya. Jadi masyarakat meningkatkan kecerdasannya untuk melakukan kompetisi, bersaing untuk meraih peluang, untuk berkiprah di dalam negara, memberikan servis kepada negara dan masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita melihat risiko, ya? Jadi apa istilahnya, risiko dan peluang yang kita miliki, 2 sudut pandang itu. Yang berikutnya, kita harus melakukan perubahan kelembagaan. Yang pertama yang harus dilakukan dengan 4 kotak ini,
Change policy process. Jadi merubah proses kebijakan dengan ciri-ciri governance tadi. Kemudian change role and responsibilities. Ada perubahan peran dan responsibilitas. Yang dulunya agak lambat, sekarang menjadi cerdas, harus diisi oleh orang-orang yang profesional yang mau berkompetisi untuk meningkatkan kualitas. Yang berikutnya adalah change incentive. Ketika terjadi perubahan-perubahan itu, kita juga harus merestrukturisasi sistem insentif atau keuangan yang dimiliki oleh birokrasi kita. Jadi yang kemarin mungkin agak lambat, ya, banyak korupsi, ya, banyak sumber-sumber keuangan yang tidak terekam, ya. Sekarang mulai sudah tertata dengan governance, kelihatan ada keuangannya, insentifnya segera didistribusikan supaya menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Change legal framework, peraturannya segera dikuatkan. Sosialisasi terhadap masyarakat apa yang menjadi keinginan pemerintah segera dilakukan supaya muncul legitimasi dari masyarakat yang nanti hasilnya adalah bisa kita nikmati bersama, terjadinya peningkatan di dalam skala yang besar, yaitu negara. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana praktik government di negara kita. Sebagai contoh di sini saya akan mengemukakan dalam menyusun perencanaan daerah. Baik, perencanaan daerah disusun sebagaimana gambar yang sudah ditampilkan. Yang pertama, perencanaan daerah itu mengacu pada kebijakan prioritas nasional. Ya, jadi di situ ada nawacita, kemudian nanti ada program pembangunan daerah, ya, diterjemahkan ke program, kemudian masuk ke rencana strategis daerah yang diterjemahkan melalui Repetada, kemudian RAPBD, kemudian nanti dalam bentuk laporan, ya, jadi LVJ. Nah, kemudian Propeda juga nanti menjadi Renstra Dinas, ya. Kemudian juga Propeda muncul, jadi program pembangunan daerah itu muncul berdasarkan pada program pembangunan nasional, kemudian diterjemahkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan yang juga digali dari berbagai potensi dan peluang yang ada di daerah untuk memunculkan visi dan misi ini. Jadi kiblatnya ke Propenas, ya, kemudian digali dari sektor-sektor publik yang dikembangkan melalui musyawarah nanti para pemangku kepentingan, ya. Jadi kalau misalnya pemerintah atau pejabat terpilih itu belum sempat dia melakukan musrenbang. Tetapi dia juga meskipun demikian ketika dia mencetuskan diri untuk menjadi pejabat, dia akan menggali seluruh potensi-potensi daerah, dia akan menggali sumber-sumber hukum atau sumber-sumber pembangunan nasional untuk dituangkan dalam visi misi mereka, ya. Nah, kemudian nanti itu diterjemahkan dalam program pembangunan daerah yang direalisasikan melalui program-program dinas dan OPD yang ada, ya. Sehingga nanti akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP yang berlandaskan pada akuntabilitas dari setiap komponen yang terlibat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Nah, itulah proses munculnya tata kelola governance
di dalam pemerintahan daerah. Nah, kita lihat realitas ya. Realitas yang terjadi di beberapa negara berkembang, mungkin juga terjadi di daerah kita. Pendekatan top down dan bottom up di atas kertas. Ya. Jadi hanya terlihat di atas kertas. Ya. Jadi dapat menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi daerah. Jadi bagaimana ketika pendekatan yang sudah dianjurkan sebagai bottom up itu hanya tertuang di dalam proses kerja birokrasi ya. Jadi tidak sebenar-benarnya dilaksanakan sesuai dengan mandat dari produk undang-undang maupun teori yang ada. Jadi yang terjadi realitasnya di lapangan, lemahnya koherensi. Jadi lemahnya hubungan antara program-program pembangunan. Jadi mestinya satu program pembangunan nyambung dengan program yang lainnya. Program yang sebelumnya belum berlanjut dilanjutkan oleh para pejabat berikutnya. Ya, itu menjadi rancangan rencana pembangunan jangka panjang, ya minimal 25 tahun. Nah, ini mestinya bersinergi ya, berdasarkan aspek-aspek yang ditinjau atau isu-isu strategis yang digunakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Kelemahan berikutnya adalah sekedar referensi dan formalitas. Aspirasi dan partisipasi masyarakat sekedar memenuhi formalitas ya. Koordinasi antar pemerintah, konsistensi kualitas dokumen perencanaan yang banyak tidak terrealisasi dan tidak konsisten. Kemudian akuntabilitas kepada DPRD bukan pada pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kita meniru menerjemahkan program pembangunan nasional melalui nawacitanya, maka sebagian besar pertanggungjawaban itu juga harus ada ke pusat. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan di tingkat lokal atau DPRD. Karena kita berpikir bahwa DPRD lah yang akan mengesahkan setiap program-program pembangunan. Yang kedua, pertanggungjawabannya juga kepada publik, pada masyarakat kita sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau kita berkeinginan menjadi bottom up, maka gambar yang kita lihat di sebelah kiri itu ya akan terjadi secara teori maupun secara praktik, dan hasilnya juga demikian gitu. Jadi memang secara kasat mata kita bisa melihat bahwa musrenbang itu seperti itu. Tapi yang muncul di dalam pembangunan atau realitas layanan pembangunan banyak terjadi isu bahwa tidak sesuai dengan usulan dan kepentingan kebutuhan masyarakat tingkat bawah ya. Jadi prosesnya sedemikian rupa sehingga kita perlu memahami teori kembali untuk tatanan perubahan yang ada di dalam governance. Nah, sekarang kita akhiri dengan membuat sebuah kesimpulan bahwa good governance harus menuntut para penyelenggaranya melakukan perubahan yang ekstensif, terutama dalam peran pemerintah. Ya, jadi kita betul-betul harus melakukan perubahan. Kemudian melakukan wirausaha birokrasi. Ya, jadi Osborne dan Gabler menyebutkan sebagai steering ketimbang rowings, atau enabling ketimbang providing. Artinya pemerintah tidak perlu melakukan segalanya sendiri, tetapi lebih memfasilitasi dan mengkoordinir segala keperluan pembangunan di daerah. Jadi bukan lagi sebagai mengarahkan ataupun mengontrol proses-proses perencanaan pembangunan. Kemudian reformasi dari pemerintahan gaya lama kepada new government. Ya. Jadi recognize yang perubahan yang
harapkan adalah mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang betul-betul diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengacu pada teori perubahan yang harus dilakukan, yang menyebutkan bahwa ada dua kekuatan perubahan, yaitu kekuatan untuk mendorong perubahan atau driving force, ya, dan kekuatan untuk menentang perubahan. Jadi kita harus menyadari bahwa sebenarnya di dalam masyarakat atau pemerintah itu sendiri ada dua kekuatan. Ada yang mendukung, ada yang menolak perubahan atau restraint force, ya. Jadi misalnya yang menolak, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan ingin berubah, dia memiliki ketakutan dalam kegagalan, ketakutan sumber daya. Dia ingin mendukung tapi ada ketakutan, juga bisa menjadi restraining force, ya. Apalagi yang memang ingin mempertahankan status quo, cara kerjanya yang sudah nyaman dianggap sebelumnya sulit sekali untuk melakukan perubahan, ya. Jadi langkah proses perubahan ada 3 yang ditawarkan oleh Lewins. Unfreezing, proses pencarian kebekuan dari kondisi status quo. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi masalah, itu kita cari secara bijak sehingga bisa dilakukan perubahan secara perlahan. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh birokrasi untuk mencapai tingkat kualitas birokrasi yang baik, maka kita harus segera melakukan change, perubahan. Mana yang sudah menjadi penyakit, segera kita lakukan antisipasi perubahan, pengobatan ataupun pemangkasan penyakit tersebut. Kemudian setelah memiliki formula-formula yang bagus, ya, yang telah diuji coba melibatkan berbagai komponen masyarakat, swasta maupun pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, maka sesegera mungkin dilakukan namanya refreshing, proses konsolidasi, penyesuaian, ya, uji coba terhadap perubahan dan melakukan penggalian umpan balik, diskusi publik untuk terus meningkatkan kecerdasan baik para pemangku kepentingan di pemerintah, swasta maupun di masyarakat. Demikianlah pemahaman kita pada kesempatan ini berkaitan dengan teori governance. Semoga saudara-saudara dan sebagai mahasiswa dapat memahami, dan manakala ada hal-hal yang kurang bisa ditanyakan secara langsung baik via offline maupun secara daring. Demikianlah, semoga saudara mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan berpikir cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih.